untuk tempat duduk alhamdulillah sudah bersih semuanya. Ini mencerminkan bagaimana pelajaran PAI di kelas ini sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan kalian tidak hanya belajar dalam materi, melainkan sudah kalian implementasikan dalam kehidupan kalian dalam kelas maupun di luar kelas ini. Baik, tentunya kalian semuanya adalah generasi bangsa ini, generasi emas yang mana semangat berjuang kita tunjukkan dalam belajar kali ini. Kalian juga sudah mengetahui asas-asas dasar negara kita, undang-undang dasar negara tahun 45 dan juga kebinekaan kita yang mana dilambangkan dengan lambang Pancasila. Dalam lambang Pancasila ada beberapa pilar di dalamnya. Coba sebutkan. Satu bintang, dua lantai, tiga papan jahit, empat kapal ganteng, lima tali dan kapas. Masya Allah. Ini menunjukkan insya Allah ke depan negeri ini mempunyai generasi emas yang unggul. Petugas speaker sudah membersihkan kelas? Sudah. Ya, makanya kelas ini menjadi bersih, kalian juga ceria, kerja insya Allah nyaman, betul? Betul. Nah, kemudian apakah bukunya sudah kalian siapkan semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik, untuk kali ini di sini Ustadz membagikan lembaran modul aja. Semisal mukam berarti jelas. Kayak gitu. Semisal ini mutasyabihat, itu awal surat atau sifat Allah atau al-gaib. Kalian belajar tentang apa? Kita. Tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu rukun iman keberapa? Ketiga. Sebutkan rukun iman. Rukun iman adalah satu kepada Allah, dua kepada malaikat, tiga kepada kitab, Rasul keempat, kelima kiamat, keenam qadar dan qadar. Alhamdulillah, semuanya masih ingat materi yang sebelumnya. Alhamdulillah. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pertemuan kemarin kita sudah membahas apa makna iman, apa pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dibagi menjadi dua, ada kalanya suhuf dan mushaf. Coba sebutkan, jelaskan apa perbedaan suhuf dan mushaf. Ada yang tahu? Aku. Silakan Difla. Kalau suruh itu lembar-lembar yang belum dibukukan, tapi kalau misalnya kitab itu yang udah dibukukan. Kitab itu yang dibukukan. Yang sudah dibuka, bagus. Saya kasih poin penghargaan 5 atas jawaban dan kepercayaan diri dalam menjawab ini. Baik. Betul apa yang disampaikan oleh Difla, yang siswi yang sangat semangat belajar, bahwasanya suhuf itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi masih berupa lembaran-lembaran. Kalau mushaf atau kita sebut dengan kitab, berarti firman Allah yang diturunkan kepada nabinya yang sudah berbentuk buku. Nah, kemudian kita materi hari ini dengan topik yaitu ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Yang mana ini masih berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Coba saya kasih sebelumnya saya akan kasih modul ajar yang sudah saya siapkan.
Di sini silakan. Baik. Silakan. Oke. Next. Di sini perhatikan topik kita pada hari ini, kita akan membahas ayat muhkamat dan mutasyabihat. Untuk capaian pembelajarannya, siswa mampu memahami dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang bersifat muhkamat dan mutasyabihat, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat iman dan menghindari dari kesesatan tafsir. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi contoh daripada ayat muhkamat dan mutasyabihat. Kemudian yang ketiga, siswi dapat menganalisis hikmah adanya ayat mutasyabihat dan sikap yang tepat terhadapnya. Yang keempat, siswa dapat merefleksikan penerapan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah tahu apa pengertian ayat mutasyabihat atau ayat muhkamat? Coba kalian pernah dengar ayat muhkamat atau ayat mutasyabihat? Belum pernah. Baik. Kalian pernah mengetahui makna hukmun hakama? Apa arti hakama? Pasti. Nah, kan pasti berarti ada kaitannya dengan muhkamat. Masya Allah, kalian sudah tahu akar daripada lafaz muhkamat diambil dari hakama. Nah, itu berarti bagus, kalian sudah punya dasar untuk pemahaman ini. Berarti pasti, muhkam berarti ayat yang sudah pasti, atau bisa diartikan ayat yang sudah jelas, kayak gitu. Kalau mutasyabihat dari kata syabahan, menyerupai, sama, sama, mirip, betul, bagus. Mana kita mengungkap esensi ayat muhkamat dan mutasyabihat dari studi tafsir dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari, kayak gitu. Kalian pernah dengar ayat muhkamat mutasyabihat? Pernah. Coba ayat mutasyabihat yang kalian ketahui apa? Ada yang tahu? Belum. Baik. Nah, tentunya kali ini tujuan pembelajaran kita satu, kita memahami dan menjelaskan pengertian ayat muhkamat dan mutasyabihat. Kedua, kita akan mengidentifikasi ayat muhkamat dan mutasyabihat. Kemudian kita akan menganalisis ayat mutasyabihat, ayat muhkamat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 7. Yaitu berkaitan dengan ayat muhkamat dan mutasyabihat. Nah, kita akan baca dahulu, setelah itu kita mencermati ayat-ayat yang kita baca dan terjemahannya. Baik, saya baca dulu, kemudian kalian baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una
Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Coba salah satu dari kalian untuk membacakan artinya. Ada? Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok isi Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam memahaminya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal surat Al-Imran itu. Ayat ini kalian analisis, kalian diskusikan, sehingga nanti akan Ustadz sampaikan penjelasannya. Silakan dalam waktu 5 menit. Baik. Surat Ali Imran ayat ke-7. Setelah kalian menganalisisnya, di sini kita dapat merangkum dan memahami ayat ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun humma ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an yang mana di dalamnya ada 2 kriteria ayat. Apa yang bisa dapat kalian temukan dalam 2 kriteria ini? Ayat muhkamat dan mutasyabihat. Masyaallah. Ayat muhkamat dan mutasyabihat. Nah, berarti semua kandungan Al-Qur'an setelah kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh keistimewaan di pelajaran kemarin yang sudah kita sampaikan. Nah, di sini kita harus memahami mana ayat muhkamat, mana ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat tentunya ayat yang sudah jelas makna dari kata per katanya. Maknanya sudah jelas. Tidak ada unsur pemahaman yang kemungkinan keliru. Akan tetapi kalau mutasyabihat, di sini ayat yang masih terdapat makna kemungkinan, sehingga dinamakan mutasyabihat, artinya samar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat tersebut, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang bisa mengetahui takwil, makna semestinya kecuali Allah. Sebelum kalimat tersebut terdapat kata fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Nah, otomatis di sini menjadi ujian. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ada yang muhkamat, tentunya kita paham secara otomatis, ada yang mutasyabihat. Nah, mutasyabihat di sini adalah ujian dari Allah terhadap orang-orang yang beriman. Adapun orang yang dalam hatinya mengikuti kesesatan, maka dia akan menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena ayat itu multitafsir. Multitafsir. Ada makna-makna yang kemungkinan A, kemungkinan B, sehingga bisa digiring sebuah opini. Nah, seperti kejadian-kejadian di tengah masyarakat, semisal banyak terjadi perselisihan dalam akidah seagama. Orang muslim mengkafirkan orang muslim yang lainnya, atau menyalahkan amaliyah. Nah, tentunya di sini belajar dari ayat mutasyabihat. Kenapa? Karena pentafsirannya yang tidak tepat. Seperti itu. Mahbub?
Seperti contoh di media sosial menyatakan ada anak kecil selalu mengatakan Allah duduk di langit, Allah duduk di langit, Allah duduk di langit. Apakah itu menjadi akidah yang benar? Nah, tentunya di sini tidak benar. Seandainya akidah tersebut diyakini Allah duduk seperti duduk kita ini, seperti kalian duduk dalam posisi ini. Nah, tentunya itu tidak benar. Nah, ini menjadi miskonsepsi, salah pengertian. Sehingga kita sebagai pelajar, sebagai orang yang beriman, kita harus meluruskannya. Nah, kalian harus belajar dengan maksimal. Bahwasanya ayat ini menjelaskan bagaimana Allah menurunkan wahyunya berupa Al-Quran, yang mana di dalamnya minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Seperti itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mana bisa kita pahami setelah kita telaah. Ada dua klasifikasi. Yang pertama muhkamat, yang kedua mutasyabihat. Kayak gitu. Nah, muhkamat dari kata hakama berarti jelas. Ayatnya sudah jelas. Hakama jelas pasti secara bahasa etimologi. Adapun secara terminologi, muhkamat adalah ayat-ayat Al-Quran yang mana makna dari kata per kata sudah jelas sehingga tidak harus dijelaskan dengan tafsiran yang lain. Itu namanya muhkamat. Nah, sebaliknya kalau ayat mutasyabihat, perhatikan, ayat mutasyabihat dari kata syabaha. Syabaha artinya apa? Ada yang tahu? Masa udah tahu semuanya. Alhamdulillah kita di pesantren jadi gampang, lebih mudah memahami ayat tersebut. Berarti serupa atau samar. Serupa atau samar itu secara etimologi. Secara terminologi berarti ayat-ayat yang maknanya dari kata per kata masih memerlukan penjelasan, masih memerlukan tafsiran maupun takwilan. Mabum sampai sini? Kenapa Allah memberikan firman-Nya berupa ayat yang sudah jelas sama yang belum jelas? Maka dari itu terdapat hikmah dalam hal ini. Insya Allah nanti kita akan sampaikan. Nah, di sini menjadi ujian untuk orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Kalau orang itu yattabi'una ikuti kesesatan. Di sini disampaikan maka dia akan menimbulkan kegaduhan, fitnah. Menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena ayat mutasyabihat itu multi tafsir. Bisa dijelaskan A, B, C sehingga terkadang salah tafsir. Kalau salah tafsir berarti timbulnya kegaduhan, fitnah. Tapi kalau orang yang beriman, kita insya Allah semuanya beriman. Allah sihuna fil ilm, yang mendalami ilmu, mereka hanya berkomentar amanna. Nah, di sini disebutkan amanna. Kullum min indi rabbina. Semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, selanjutnya definisi pengertian sudah, kemudian sikap ulama. Di sini saya jelaskan sikap ulama di sini. Pertama, ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Salaf itu ulama dahulu. Kalau khalaf baru. Nah, seperti itu ya. Tentunya ini punya takwil tersendiri. Kita langsung ke contohnya. Perhatikan Ar-Rahman ala arsis tawa. Ar-Rahman Allah alal arsi, di atas aras, istawa. Nah, ini ayat muhkam atau mutasyabih.
Oke, kalau semisal Maliki Yaumiddin, ini ayat muhkam atau mutasyabih? Kenapa? Karena sudah jelas. Apa arti Maliki Yaumiddin? Yang merajai semua alam, Yaumiddin, raja di hari kiamat. Kayak gitu. Nggak ada raja lagi, nggak ada penguasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin mengaplikasikan pendapat ulama salaf sama ulama khalaf. Nah, di sini kalau salaf di sini perhatikan, dia memilih tafwid sesuai ayat tadi. Mereka menyatakan amanah. Tadi menyatakan amanah kullum min indi rabbina, tafwid kayak gitu ya. Tafwid artinya pasrah. Kalau khalaf memilih takwil. Ditakwil. Kalau salah berarti istawa, yang saya garis bawah ini istawa artinya ya istiwa. Artinya apa? Di situ dinyatakan ketika Imam Malik ditanya, Imam Malik apa makna alaman ala istawa? Imam Malik agak sedikit marah. Habis itu dia menyatakan al istiwa maklumun, artinya sudah maklum. Kamu orang Arab pasti tahu. Kayak gitu kan. Wal kaifu majhul, bagaimana istiwa itu? Istiwa secara bahasa itu singgah. Itu. Kalau bagaimana, karena ini tentang Allah, wal kaifu majhul. Wal kaifu majhul. Kemudian mengimaninya, wal imanu bi wajib. Mengimani adanya ayat istiwa atau ar-Rahman al-Sawa wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Kita tanya tentang ayat-ayat seperti ini bid'ah. Artinya apa? Tidak diajarkan Nabi, ini sensitif. Kenapa? Karena bisa terjadi miskonsepsi, salah pengertian. Nah, maka dari itu di sini apa? Dia memasrahkan pasrah. Pasrah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kalau malah mentakwil, artinya apa? Istiwa ditakwil dengan menggunakan makna lain, yaitu istilah. Istilah itu apa? Berkuasa. Kenapa? Karena di sini secara logika arti istiwa itu tidak mungkin untuk Allah. Kenapa? Karena Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tidak bertempat tinggal. Makanya di sini dia larikan ke makna lain, namanya takwil, memberikan makna dengan makna lain tapi masih berhubungan, seperti makna majas. Itu seperti contoh, presiden menaruh tangannya di Jawa Timur, artinya apa? Apakah tangannya dipotong ditaruh Jawa Timur? Padahal dia di sana? Tidak, kan? Artinya apa? Menaruh kekuasaannya, tanggung jawabnya, menaruh menterinya dan segala macam kayak gitu. Artinya apa? Dia bisa mengontrol kayak gitu kan? Yeah. Nah, ini tidak masalah. Makanya ini diartikan apa? Takwil. Sampai sini paham? Paham. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi ayat mutasyabihah itu bagaimana? Nah, perhatikan. Kategori yang masuk ayat mutasyabihah itu 3. Yang pertama, ketika ada ayat yang belum jelas maknanya, keakuratannya terkait tentang zat atau sifat-sifat Allah. Seperti tadi Ar-Rahman, Al-Istawa, Yadullah fawqa aydihim. Kemudian yang kedua tentang hal-hal gaib. Hal-hal gaib. Ruh, kamu tahu ruh bagaimana? Kamu tahu semisal jin yang sering kita dengar, sering kita sebutin, kamu tahu bentuk aslinya? Enggak. Nah, otomatis enggak tahu kan? Kamu tahu malaikat, bidadari dan lain sebagainya. Hal-hal gaib. Nah, yang terakhir adalah fawatih suwar.
yaitu permulaan surat yang berupa huruf-huruf. Sebagai contoh, alif, lam, mim. Ada yang satu huruf, qaf. Ada yang dua huruf, yasin, toha. Ada yang tiga, alif, lam, mim. Ada yang lima, kaf, ha, ya, ain, sad, dan lain sebagainya. Itu semuanya, walaupun dia ilmunya tinggi setinggi langit, semisal Imam Suyuti, dia mentafsirkan dalam kitab Jalalain. Bagaimana? Wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Baik, sampai sini untuk pengidentifikasian ayat mukamah, ayat mutasyabiah bisa dimengerti? Bisa. Nah, adapun hikmahnya yang bisa kita pahami, hikmah daripada kita mempelajari ayat mukamah, kita mengetahui bahwasanya Allah dengan rahmatnya memberikan ayat ini sehingga ayat ini itu jelas, sehingga kita dengan mudah memahaminya. Ketika kita mudah memahaminya, kita bisa mengamalkannya dengan baik. Kalau ayat mutasyabihat, hikmahnya kita merasa lemah, kita tidak tahu apa-apa. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus lebih berhati-hati dalam mentafsirkan ayat, sehingga juga kita harus mendorong selalu aktif dalam belajar, dalam mengetahui hal-hal yang masih belum kita ketahui. Refleksi pembelajaran kita itu di situ sudah saya tuangkan soal